harusnya dilanggengkan ini yang kedua ini. Jadi orang kalau udah nikah itu biasanya senangnya ya ngomong sebulan pertama. Setelah itu ya umat mikir butuh gitu kan. Apalagi kemudian mikir butuhnya boleh karo ning dalan. Di dalan mesti ketemu fitnah. Yang laki-laki ya ketemu fitnah, perempuan nggak pakai jilbab, yang perempuan kadang ning dalan ketemu laki-laki yang dengan berbagai macam kata-kata manis dan seterusnya, nawarke perlindungan, nawarke macam-macam gitu kan. Nah maka akhirnya muncul fitnah. Nah dengan adanya majelis ilmu, seorang itu akan terjaga. Oh ternyata aku naik interaksi menolokai modelnya kalau bakul sayur kleru gitu kan. Aku ternyata naik kemudian berinteraksi seperti itu sama teman kantor ternyata salah gitu kan. Nah ini bisa dinetralisir dengan yang namanya majelis ilmu. Dan majelis ilmu di situ tentu majelis yang sampaikan Quran dan Sunnah, tidak kemudian sembarangan, kemudian tidak asal ngumpul ketawa-ketawa buatan. Jadi benar-benar ilmu yang disampaikan. Dan kemudian ketika ketenangan itu sudah ada, maka harapannya rumah dan rumah tangganya itu menjadi rumah yang penuh berkah, rumah tangganya juga menjadi rumah tangga yang penuh berkah. Nah, kemarin kita sudah bahas bahwasanya setiap orang itu pasti punya tempat tinggal. Soal kemudian itu rumah batu atau kontrak itu nggak ada masalah. Yang penting setiap orang itu mesti pengen tinggal. Dan tinggal dimanapun seorang itu mesti pengen tenang atau bahagia. Sehingga sifat rumah yang sudah kita bahas sebagai sumber keberkahan, yang pertama harus dipenuhi dengan cahaya ilmu. Jadi warga di dalam rumah itu harus ngerti, oh nek adzan iki wayahe salat itu ilmu. Oh nek poso Ramadan iki wayahe poso itu ilmu. Jangan sampai wale-wale adzan subuh dibuka malah nesu gitu kan. Alasannya dia lagi nonton bola gitu kan. Nah itu gak bener. Karena orang kalau punya ilmu, buat itu bola, buat itu sinetron, buat tinggal sholat gitu. Soal nanti habis itu dia kembali untuk menikmati yang dia tonton ya silakan, selama itu nggak haram gitu. Nah maka hal seperti ini yang harus kita paham. Ilmu itu penting. Ilmu itu apa? Ya Quran ya Sunnah tadi itu. Didapat dari mana? Balik lagi ke depan tadi majelis ilmu. Makanya saya selalu sampaikan kalau majelis saya bapak-bapak, Pak, yang namanya nafkah batin itu nggak cuma soal hubungan suami istri. Nafkah batin itu ketika panjenengan juga jumeneng sholat Jumat itu kan wajib buat laki-laki. Maka jangan ampun tilem, dengarkan apa yang dikatakan khotib. Begitu dengan sudah dapat poinnya, nggak harus fotoplek dalilnya nanti hafal buatan intinya opo gitu kan. Begitu sudah dapat intinya opo, bawa pulang sebagai oleh-oleh gitu kan. Sampaikan kepada istrinya, keluarganya. Nih yo nek biasanya nek ngomong langsung dikandani ini tak ceramai sosok ya gelem gitu kan. Nah, yo tuku bakso sih ya, lo karo numpak motor ya, diceritani mau pas Jumate, wah keren banget tuh sate. Jadi tau kok gini nah, lagi film biasanya gitu. Sosok dengan barang gawone mulai kok tekoki berkate ndi ora OTP mesti tau apa tekok berkate ndi gitu kan. Kok itu umum semene kok tanggane ngrayah akeh kok itu semene malah seneni bojone. Nah, kemudian rumah yang penuh berkah itu enggak boleh sunyi dari kebaikan. TKI pilih, maca Quran urung, salat urung gitu. Nah, itu bagian dari kebaikan. Makanya Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Untuk khairul ummatin ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu tuh akan senantiasa menjadi umat yang baik kalau masih senang nyuruh yang baik dan larang yang munkar. Jadi termasuk asas dari kebaikan dalam rumah tangga itu nggih. Dengan ningali putrane mondok dolanan HP enggak ada salahnya jadi ngecek nonton opo, dolanan opo. Karena yang namanya judi online hari ini sudah tembus 900 triliun kata Menko Polhukam. Kemudian pelakunya 8,8 juta orang. Biar ning desa-desa biasanya mau ngojok ning pos kamling ya sosok ning wong arep nikahan niku paling jumlahe ya nek wong 5 wong 10 gitu kan. Saat ini sudah 8,8 juta orang dan pelakunya mayoritasnya anak-anak muda. Putra-putra kita yang SMP SMA itu alhamdulillah. Jadi nek disangoni 100.000 ora nggo tuku kaya sing dikongkon boe malah setengahnya top up judi gitu. Dan kemudian dilanjutkan lagi di dalamnya ditegakkan sholat. Artinya kalau kemudian panjenengan di rumah ya sholat, jangan sampai enggak. Karwane juga gitu, juga mas tangi sholat. Sampai Nabi SAW mengatakan rahimallahu rajulan, Allah merahmati seorang laki-laki qomat minal lain yang dia bangun malam hari dan kemudian membangunkan istrinya. Fa'in abad, kok angel dibuka, diciprati gitu ya, diciprati. Nah, kalau bojo kula serasa diciprati, berujuknya ra apa.
Nah, podo. Terus pun mboten gadah jenengan. Oh, golek meleh. Masyaallah. Ngerimen iki. Kene golek karo entuk-entuk temen wis sembuh. Sadis. Nah, istri juga sama. Rahimahullahu imra'atan. Allah merahmati seorang perempuan. Qomat minal lail, dia bangun malam hari untuk sholat tahajud. Ini orang sholihah dhewe, buka garwane kok garwane saya gitu kan, diperciki banyu. Hadise mune perti banyu ya ora kudu perti banyu. Disayang ya itu, ya kopi ya kena, dipijuti ya kena, ditik-tik sik ya itu. Itu cuma metode ya, metode di mana disesuaikan dengan uruf kita masing-masing. Adat istiadat kita gimana gitu. Ya, jadi Islam itu nggak selalu bertentangan dengan adat ya. Kalau adatnya itu nggak ada masalah dengan Islam nggak apa-apa. Tapi kalau adatnya konteksnya ngaruh tengah dasar kuning laut, dan itu pun lain tuh. Buat dasar terus nih gunung itu pun lain tuh. Itu saja itu udah masuk wilayah syirik, karena itu nggak boleh. Tapi kalau tadi itu, di sini kali banyu, oh ini tak cupati banyu, tak kepeti duit abang, dan nangis, nggak apa-apa gitu kan. Atau tak leleti minyak kayu putih gitu, nggak apa-apa. Kalau emang itu metode gitu kan. Dan jenengan kalau masih digitukan sama pasangan jenengan, kudune bersyukur Bu, kudune bersyukur. Oh berarti bojoku iki apik. Makanya saya selalu katakan di mana-mana bahwasanya ketika panjenengan gadah garwa ora kon kerja mangkat dhewe, ora kon salat mangkat dhewe, wes niku jenengan wis duwe rezeki cara nek nggon pepatah kae bagai apa kejatuhan durian. Kuwi ora mung durene sing tiba sak wit-wite ambruk, jenengan karo dicukuki ngono. Maka benar-benar bejo. Wibin rahmatul Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari mengatakan afdhalus sholatul mar'i fi baitihi ilal maktubah. Salat terbaik itu dilakukan di rumah kecuali salat wajib untuk yang laki-laki. Sehingga perempuan yo mau yang wajib mau yang sunnah silakan di rumah. Kemudian agar kita juga dapat rumah di surga, maka bisa juga kemudian didoakan atau berdoa iqala rabbibni li indaka baitan fil jannah. Jadi kita kalau dengan mendapatkan rumah dengan itu nyaman, ya jangan ragu juga untuk minta ke surga, dan di surga dibikinkan rumah juga. Dan termasuk asas keberkahan di dalam rumah adalah mengucap salam. Ini jarang orang paham. Rumah rek wong terus mengucap salam, budas budus semuanya kalau kunci diri. Padahal ketika dia mengucap salam, maka malaikat akan menjawab. Dan salam yang dengan ucapkan itu akan menyebabkan setan lungo dan kemudian mendatangkan malaikat rahmat. Dan akan kemudian ketika orang yang di rumah itu ada yang tidur, paling tidak itu salam dengan itu sudah kena ke mereka. Soal kemudian mereka nggak jawab karena tidur itu tidak ada masalah. Sama kayak dengan nek kuburan itu, ya terucap salam loh. Jadi salam kan juga mirip kok. Assalamualaikum, nek ten omah sing enten wonge tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan ngoten to, assalamualaikum tok. Nek kuburan kan tambah ya ahli diyar. Wahai penghuni kubur, karena mereka di situ. Apa jangan jaluk supaya dijawab salamnya? Karena jawab tenan piye gitu. Betul toh. Artinya dengan jenengan ucapkan salam, maka doa jenengan itu pun tekan penghuni kubur itu. Nah sehingga ketika jenengan masuk rumah ucapkan salam, walaupun mungkin jenengan jerone lagi tidur atau mungkin nggak tahu orang, nggak ada masalah. Assalamualaikum, buka pintu gitu kan. Oke, makanya nanti dalam bab setan itu, kayak jenengan nonton di TV, itu setan itu nembus, tembok. Nah dalam hal itu sudah, jenengan tutup pintu dengan ucap Bismillah, tutup jendela dengan ucap Bismillah, setan itu nggak bisa masuk. Sehingga ketika dia mengucapkan salam, insya Allah itu setannya malah melongo gitu. Karena setan itu nggak senang sama tempat-tempat yang penuh keberkahan. Dia senang sama tempat-tempat yang penuh laknat, penuh hal-hal yang kemudian mengundang murka Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian selanjutnya bacalah Quran di rumah. Jadi kalaupun baca Quran dengan kesal, maka nggak ada kelirunya, nggak ada salahnya ketika dengan juga nyalakan murotal. Sampai saya Sholih Fauzan itu ketika ditanya, saya kalau mau tidur saya nyalakan murotal, boleh nggak? Bukankah orang yang menyalakan atau mendengarkan Quran itu harus menyimak, gitu kan? Baca Quran pas sampai ulah situ. Kalau kamu dibacakan Quran, maka diam dan simaklah, gitu kan? Dengarkan, gitu kan? Apakah harus seperti itu? Kalau kan turu-turu gitu. Kira-kira nonton pertanyaan. Kata saya tidak, bagus saja. Kalau kamu kemudian mau tidur mendengarkan Al-Quran. Nah supaya setannya pintar, setannya ngomong, nek Quran kudu dirungokke, makanya nek arep turu aja ngokke Quran. Soalnya itu kan ngokke kowe rasa turu. Makanya rungokno kowe dene caknan, dene soal keluarga. Ngono akhirnya terus tiap hari kayak gitu. Akhirnya tangi turu bukannya seger ngumpet gitu kan. Karena asas untuk mendapatkan ketenangan adalah bidzikrillah tatmainnul qulub.
Orang yang ingin mendapatkan ketenangan harusnya asasnya itu zikir kepada Allah, dan salah satu bentuk zikir itu mendengarkan Quran. Lalu Qurannya didohke, ya otomatis yang teko yang bukan Quran, ngoten nggih. Jadi ibarat niki botol niki sini banyu putih, umpami niki banyu putih niku Quran. Kok jenengan joki banyu sing boten putih, entah kopi entah teh niku tersedia saged diombe. Nek jenengan joki oli, napa jenengan joki minyak jelantah, ya otomatis yang putih metu, terus akhirnya kecampur parah boleh nek kemudian metune kabeh terus terisi minyak jelantah, jenengan nunjuk ya enak, tanya hati gitu. Maka ketika orang ini berusaha untuk mendapatkan ketenangan, ya tentu asasnya adalah Quran. Nah Quran pun kalau jenengan ora paham isinya apa, paling ora nek jenengan iso ngrungokke dan ayem dengan ngrungokke niku sae. Maka akan menjadi pertanyaan besar ketika jenengan nek ngrungokke napa Beethoven. Nah, sosok nenten piyai sing ajeng tiduran ngrungokke Beethoven. Beethoven iki apa? Kulo melu kaget. Galih satu. Galih, Mas Galih. Itu modelnya lari-lari. Pleset. Nggih, licin. Nggih niku kados anak kula ra iso meneng. Mulai nek ngerti ya udan nek banyu wis selebihan. Dene niku bar ngaosan mboke ten kamar, adik-adike dhuwur ten omah. Niku anak kula sing mirip koyo Galih nggih, bodi-bodine mirip niku. Pedhuk ten ngisor, enten talang netes-netes niku ambile ditetesi ten talang. Padahal mboten udan. Esuk-esuk jam subuh. Kowe iki ngopo niku? Enggak apa-apa. Bajumu basah. Ayo naik. Betul dewi. Nggih, lanjut nggih. Makanya kalau panjenengan tadi itu, aku nek turu nek ngrungokke katon Bagaskara iso ayem, ngrungokke Rhoma Irama iso ayem, itu kudune jenengan bertanya sama diri jenengan. Ada apa sama hati saya? Kudune sing iso marai ini Quran. Makanya Nabi mengatakan, ya Bilal arina bis salat, tenangkan kami, istirahatkan kami dengan salat. Oh jangan pas sholat gelisah, coba bertanya dirinya, ada apa dengan kita? Gak mungkin ngurusnya Gusti Allah kalian Nabi ini keliru, gak mungkin. Sing keliru mesti awake dhewe. Saking wis terbiasane ngoten lho. Terbiasane untuk tidak mendengarkan Quran, luwih milih ngrungokke dangdutan lan sapi turute, akhirnya ngrungokke Quran koyo ora ngefek, ngrungokke dangdutan akhirnya tenang. Nek baru begitu lagune mati, jenengan yo mumet meneh gitu. Wonten. Parah. Yang salah nggih, Pak. Pripun? Galau yang salah. Iya, orangnya yang kemudian memendam galau yang salah ini. Nah, orangnya makanya itu kemudian tadi sudah saya singgung, yaitu banyak-banyak berzikir sampai Nabi mengatakan masalul bait alladzi yudhkarullahu fi wal bait alladzi la yudhkarullahu fi masalul hayy wal mayyit. Rumah yang enggak pernah digunakan untuk berzikir itu kalau dibandingkan dengan rumah yang digunakan untuk berzikir, itu permisalannya kayak orang mati dan orang hidup. Orang hidup itu masih bisa diajak ngobrol, orang mati udah nggak bisa. Orang hidup itu masih bisa diajak ketawa, diajak nangis, perlu orang mati udah nggak bisa, gitu kan. Maka orang yang kemudian rumahnya nggak pernah digunakan untuk zikir, dan ketika melakukan zikir itu banyak nih. Zikir yang paling ringan itu wirid, kemudian di bawahnya yang baca Quran itu